Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Deep Sleep akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Intelijensi Buatan dari kelas RB dengan topik klasifikasi pendapatan menggunakan Artificial Neural Network pada Adult Census Income Dataset. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arta Eka dengan NIM 123140209. Saya Mega Zayani dengan NIM 123 140 180. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan penjabaran besar dari dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan yaitu dataset Incomes of 30K USA Citizens dataset, di mana dataset ini merupakan informasi demografis dan karakteristik sosial ekonomi individu dengan tujuan utama untuk memprediksi apakah seseorang memiliki pendapatan lebih dari 50K USD per tahun yang merupakan masalah klasifikasi biner. Nah, pada dataset ini terdapat 3 jenis fitur dataset yang utama. Yang pertama adalah fitur numerik, yang kedua adalah fitur categorical, dan yang ketiga adalah label target. Tetapi kita tahu tantangan utamanya adalah missing value dan ketidakseimbangan kelas dengan mayoritas data berada pada kelas pendapatan kurang dari 50.000. Pemrosesan awal dataset. Ada beberapa tahap pemrosesan awal dataset. Yang pertama adalah preprocessing, di mana dilakukan data cleaning dan encoding. Data cleaning dilakukan untuk menangani nilai enum pada kolom kategorikal seperti work class dan occupation. Semua fitur kategorikal kami ubah menjadi data numerik menggunakan one-hot encoding, sedangkan fitur numerik kami lakukan standardization agar skalanya seragam. Lalu, proses kedua adalah pembentukan arsitektur ANN. Terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu input layer terdiri dari seluruh fitur hasil encoding. Yang kedua adalah hidden layer 1 berisi 64 neuron dengan aktivasi ReLU dan tambahan dropout untuk mencegah overfitting. Yang ketiga adalah hidden layer 2 berisi 32 neuron juga menggunakan aktivasi ReLU. Dan yang terakhir adalah output layer terdiri dari 1 neuron dengan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi biner. Model ini dioptimasi menggunakan Adam Optimizer dengan binary cross entropy sebagai fungsi loss. Selanjutnya adalah pelatihan model. Data yang telah diproses dimasukkan ke model ANN dan dilatih menggunakan algoritma backpropagation, optimizer Adam, dan loss function binary cross entropy melalui beberapa epoch. Lalu selanjutnya adalah pembentukan arsitektur ANN. Selama training, kami memantau performa model menggunakan validation set untuk memastikan model tidak mengalami overfitting dan dapat melakukan generalisasi dengan baik. Lalu, selanjutnya adalah pengujian model. Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan testing set untuk mengevaluasi performa sebenarnya. Di sini diukur akurasi, precision, recall, F1 score, dan dianalisis confusion matrix-nya. Lalu yang terakhir adalah interpretasi dan visualisasi. Di tahap ini, yaitu menganalisis hasil model melalui graphic training atau validation loss dan accuracy, serta visualisasi seperti confusion matrix untuk melihat pola prediksi dan performa model secara keseluruhan. Lalu, kita masuk ke landasan teori. Landasan teori yang kami gunakan ada yang pertama, Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network adalah model machine learning yang meniru cara kerja neuron biologis. ANN terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama input layer, yang kedua hidden layer, dan yang ketiga adalah output layer. Setiap neuron menerima input, melakukan operasi linear berupa Z sama dengan W dikali X ditambah B. Lalu, dikirimkan ke fungsi aktivasi seperti ReLU atau sigmoid. Fungsi aktivasi ini membuat model mampu belajar pola-pola nonlinear yang kompleks. Dalam konteks tugas kami yang bersifat klasifikasi biner, output layer menggunakan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1. Selanjutnya, mekanisme belajar ANN. Di dalam mekanisme belajar ANN ini,
terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama adalah feed forward. Feed forward yaitu proses ketika input dipropagasi ke setiap layer hingga menghasilkan prediksi. Lalu yang kedua adalah backpropagation, yaitu proses menghitung error menggunakan binary cross entropy, lalu memperbarui bobot berdasarkan gradient error tersebut. Nah, model ini dioptimalisasikan menggunakan Adam Optimizer yang secara adaptif mengatur learning rate sehingga proses training lebih cepat dan stabil. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi, optimizer, dan regularisasi. Dalam penelitian ini kami menggunakan satu, ReLU pada hidden layer untuk menghindari vanishing gradient dan mempercepat pelatihan. Lalu yang kedua, menggunakan sigmoid pada output layer karena sesuai dengan tugas klasifikasi binary. Lalu yang ketiga adalah Adam Optimizer untuk konvergensi yang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah dropout dan batch normalization sebagai teknik regularisasi untuk mengurangi overfitting dan menstabilkan proses pelatihan. Kombinasi ini umum digunakan pada arsitektur ANN modern karena hasilnya yang stabil. Lalu skema eksperimen ANN. Skema eksperimen ANN ini dimulai dari yang pertama pembagian dataset menjadi train, validation, dan test set. Kemudian kami menangani ketidakseimbangan data menggunakan teknik seperti SMOD, sehingga kelas minoritas mendapat representasi yang lebih seimbang. Nah, setelah dari itu, seluruh fitur kategorikal melalui proses one-hot encoding dan fitur numerik dinormalisasi. Lalu, membangun arsitektur ANN dengan beberapa hidden layer beraktivasi ReLU menggunakan Adam Optimizer dan binary cross entropy loss. Lalu selanjutnya selama training, kami memantau performa model menggunakan validation set untuk menghindari overfitting. Lalu setelah itu, kami melakukan evaluasi menggunakan sejumlah metrik, seperti yang sudah disebutkan, yaitu accuracy, precision, recall, F1 score, confusion metric, serta ROC-AUC. Nah, ini digunakan untuk menilai kemampuan generalisasi model secara menyeluruh. Selanjutnya ada hasil pelatihan model ANN. Di sini ada grafik akurasi dan loss model selama pelatihan. Grafik ini menunjukkan proses pembelajaran selama 20 epoch. Kita bisa melihat garis akurasi latihan yang berwarna biru dan akurasi validasi yang berwarna orange. Akurasi validasi naik secara stabil di sekitar 81% ke 85 sampai 86%. Sementara itu, nilai loss menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan stabil di angka sekitar 0,32. Yang paling penting, perhatikan jarak antara garis training dan validation. Karena jaraknya rapat, ini mengindikasi model kami memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting. Selanjutnya ada hasil pengujian model ANN yang berisi tabel laporan klasifikasi. Hasil pengujian menunjukkan overall accuracy model mencapai 85%. Ini berarti model mampu mengklasifikasikan pendapatan dengan benar 85 dari 100 kali. Namun, karena dataset kami tidak seimbang, kami perlu melihat matrik per kelas. Kelas mayoritas atau 0 yang berisi pendapatan kurang dari atau sama dengan 50.000 memiliki performa yang sangat tinggi dengan F1 score 0,91 dan recall 0,93. Model sangat mahir dalam mendeteksi pendapatan rendah karena jumlah sampelnya yang banyak. Kemudian ada kelas minoritas, yaitu 1 dalam tabel ini, yang memiliki performa sedikit lebih rendah dengan F1 score 0,70, khususnya nilai recall hanya 0,65. Recall 0,65 pada kelas 1 berarti model kami hanya mampu menemukan 65% dari total populasi yang sebenarnya berpendapatan tinggi. Sisanya 35% orang yang seharusnya berpendapatan tinggi malah salah diklasifikasikan sebagai pendapatan rendah. Ini disebut false negative. Ini adalah dampak dari ketidakseimbangan data.
Selanjutnya, kesimpulan. Arsitektur model yang kami bangun terbukti mampu mempelajari pola data demografis dengan baik karena dirancang dengan konfigurasi hidden layer 1 berisi 64 neuron dan dropout dan hidden layer 2 yang berisi 32 neuron dengan menggunakan ReLU pada hidden layer dan sigmoid pada output untuk aktivasi. Yang kedua, model berhasil mencapai tingkat akurasi pengujian sebesar 85%. Ketiga, meskipun akurasi keseluruhan tinggi, terdapat disparitas kinerja antar kelas. Hal ini disebabkan oleh distribusi data yang tidak seimbang pada dataset yang sangat mempengaruhi sensitivitas model terhadap kelas minoritas. Saran dari pembangunan model ini, fokus utama harus pada perbaikan recall kelas minoritas. Disarankan menerapkan teknik SMOD untuk menyeimbangkan jumlah sampel. Yang kedua, ada melakukan optimasi hyperparameter seperti learning rate, jumlah layer atau neuron, menggunakan metode pencarian otomatis seperti grid search atau random search untuk menemukan arsitektur yang benar-benar optimal. Yang ketiga, melakukan seleksi fitur lebih mendalam untuk memastikan hanya fitur yang paling relevan yang digunakan agar model belajar lebih efisien. Selanjutnya ada Oke, implementasi kode. selanjutnya kita masuk ke implementasi kode. Yang pertama adalah import library dan load data. Yang pertama, menjelaskan library utama yang digunakan untuk tugas ini, yaitu Pandas. Nah, itu digunakan untuk manipulasi data, dan scikit-learn itu digunakan untuk preprocessing, dan TensorFlow untuk membangun model ANN. Oke. Lalu sumber data yang digunakan adalah dataset adult income, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu pengecekan struktur data. Pengecekan struktur data itu output di f.info. Nah, itu gunanya untuk memastikan data dimuat dengan benar dan memahami jenis-jenis data di setiap kolom. Penting untuk memverifikasi apakah ada data yang hilang atau missing values atau tipe data yang tidak sesuai. Oke. Lanjut, output kodenya seperti yang ditampilkan dalam slide. Lalu masuk ke proses kedua, preprocessing. Preprocessing yang pertama itu model ANN hanya bisa memproses angka, ditunjukkan dengan pd.get_dummies. Ya. Nah, maka dari itu semua kolom data itu harus diubah menjadi angka atau harus diubah menjadi biner. Setelah itu kolom target income juga harus diubah dari teks lebih dari 50K dan kurang sama dengan 50K menjadi angka biner. 1 dan 0 ditunjukkan dalam kode label encoder. Label encoder ini wajib untuk ANN karena deep learning itu sensitif terhadap skala data. Jika tidak dinormalisasi, fitur dengan nilai besar, misalnya FNL-WGT yang ratusan ribu, akan mendominasi dan membuat model belajar dengan buruk. Lalu pembagian data dibagi menjadi data latih atau training dan data uji, yang ditunjukkan pada kode train test, bagian situ, train test, oke. Dan data latih itu 70% digunakan model untuk belajar, dan data uji 30% digunakan untuk dievaluasi setelah selesai belajar. Hal ini digunakan untuk memastikan model diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Output kode yang muncul seperti yang terlampir pada slide. Oke, selanjutnya pada bagian membuat arsitektur ANN. Nah, model ini menggunakan sekuensial ANN yang terdiri dari beberapa lapisan layer, yaitu ada layer input, layer 1, layer 2, dan output layer. Model memiliki ReLU digunakan sebagai activation pada layer hidden
yaitu layer 1 dan layer 2. Untuk memperkenalkan non-linearitas yang memungkinkan model mempelajari pola yang kompleks. Lapisan terakhir atau output layer hanya memiliki satu neuron dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Model akan dikompilasi dengan menentukan optimizer, loss, dan metrik. Hasil dari kode ini akan menampilkan struktur model secara ringkas, berisi model, layer, output shape, parameter, total parameter, trainable parameter, dan non-trainable parameter. Selanjutnya ada training model. Pada bagian ini akan menjelaskan proses di mana model belajar dari data pelatihan. Nah, model akan melatih data menggunakan data pelatihan, yaitu ada model fit, X-train, dan Y-train. Data akan dilatih selama 20 epoch. Ini berarti model melihat dan memproses seluruh data pelatihan sebanyak 20 kali. Data dibagi menjadi paket-paket kecil atau batch sebesar dengan ukuran 32. Model akan melakukan update bobot setiap kali melihat satu batch. Model dievaluasi menggunakan data uji, yaitu validation data yang berisi X-test dan Y-test pada setiap kali epoch. Ini untuk memantau performa pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya, output akan menghasilkan ke-20 epoch dengan masing-masing epoch yang akan menghasilkan akurasi, loss, val akurasi, dan val loss. Kemudian yang kelima adalah bagian evaluasi. Bagian ini akan menunjukkan dan menilai seberapa baik performa model dalam menggunakan data uji. Setelah 20 kali epoch, model diuji secara formal menggunakan data uji, yaitu model evaluate, X-test yang berisi X-test dan Y-test. Kemudian, model akan membuat prediksi probabilitas pada data uji yang kemudian diubah menjadi kelas biner 0 atau 1 menggunakan threshold 0,5. Model ini akan memberikan detail performa seperti precision, recall, dan F1 score. Juga akan menampilkan loss dan akurasi. Kode juga akan menampilkan grafik yang menunjukkan bagaimana akurasi dan loss berubah seiring bertambahnya epoch. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.